Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Sadi Tutorial yang suka berpantun. Jalan-jalan ke Denpasar lalu ke Kali Tanjung. Kalau kamu punya channel yang besar, budayakan saling berkunjung. Terima kasih teman-teman yang baru pertama kali mampir bertemu dengan channel Sadi Tutorial ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada Anda, YouTuber pemula. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Di video ini teman-teman, saya akan memberikan sesuatu, bukan sesuatu makanan, tetapi sesuatu ilmu. Sesuatu ilmu ada dua pembahasan. Pembahasan apa Bang Sadi Tutorial? Ada-ada saja, bukan ada-ada saja teman-teman. Ini penting. Ini penting buat pelajaran, buat Anda YouTuber pemula. Yang pertama, saya di sini tidak mau berlama-lama. Yang pertama adalah mengapa channel masih unyu-unyu mendapatkan rekomendasi dari YouTube, dan mengapa channel yang sudah lama bukan unyu-unyu nge-YouTube-nya itu sudah setahun 2 tahun belum mendapatkan rekomendasi. Subscribe-nya sudah 2000 3000 tapi belum mendapatkan rekomendasi. Tapi unyu-unyu banyak sekali mendapatkan rekomendasi. Mengapa demikian? Di video ini ya, dengarkan baik-baik supaya Anda paham, karena saya akan menjelaskan. Ini menjadi pembelajaran kita bersama. Tetapi yang perlu digarisbawahi, kemarin saya sudah bilang, kamu bukan muridku, saya bukan gurumu. Paham? Kamu bukan guruku, saya bukan muridmu. Jadi di sini intinya kita ini sama-sama belajar teman-teman, sama-sama belajar. YouTuber pemula harus paham. Kalau tidak paham, nanti kamu itu bilang kepadaku bahwa di tutorial ini guru. Bukan, di sini tidak ada guru-guruan, tetapi sama-sama belajar, berbagi pengalaman. Oke teman-teman ya. Mengapa channel masih unyu-unyu mendapatkan rekomendasi? Jawabannya adalah, dengarkan baik-baik, cukup dengarkan saja. Dengarkan pakai telinga, lalu dikirim ke otak, ditaruh dalam pikiran, taruh di otak, supaya Anda ini benar-benar ingat apa yang saya sampaikan ini. Mengapa channel masih unyu-unyu alias channel kecil mendapatkan rekomendasi? Jawabannya adalah penasaran nggak teman-teman? Pengen tahu nggak jawabannya? Jawabannya adalah karena channel itu memang masih unyu-unyu, tetapi dia itu berpengalaman. Saya ambil contoh channelnya Insan Tutor. Kontennya Insan Tutor itu dapat dibilang unyu-unyu karena dia kontennya itu belum ada 1 tahun. Kenapa dia mendapatkan rekomendasi dari YouTube? Karena dia itu pengalaman. Memang channel Insan Tutor itu masih baru, tetapi sebelumnya dia itu sudah bikin konten di YouTube, sudah bertahun-tahun. Menurut informasi ya, sekitar dia itu konten sudah 7 tahun yang lalu, tetapi dia gagal. Dengan kegagalan tersebut dia itu punya pengalaman. Begitu teman-teman. Dengan kegagalan tersebut dia punya pengalaman. Jadi pengalaman itu adalah guru teman-teman, guru yang tiada duanya di dunia. Paham? Jadi pengalaman adalah guru. Tetapi ada juga channel unyu-unyu, memang benar-benar unyu-unyu. Unyu-unyu itu bahasa istilah teman-teman. Artinya channel tersebut baru lahir ke dunia ini, baru nge-YouTube, maksudnya baru mengenal YouTube, tapi dia kok berkembang. Nah, kenapa dia kok begitu? Satu, dia itu setelah bikin channel YouTube menentukan tema, terutama dia itu menentukan tema. Mungkin dia itu bikin YouTube, dia itu cerdas, langsung dia mengikuti apa yang disarankan oleh kreator-kreator YouTube. Kata kreator-kreator YouTube, tonton durasi, dia mengikuti saja teman-teman. Maka dia cepat berkembang karena dia itu tidak egois. Jadi YouTuber pemula, ingat teman-teman, yang tidak egois itu channelnya itu lebih berkembang daripada
Anda yang egois. Egois yang bagaimana Bang Sadi tutorial? Saya akan menjelaskan kepada Anda. Saya akan berbagi pengalaman kepada Anda. Saya menyarankan kepada Anda menonton video itu full durasi. Mengapa menonton harus full durasi? Karena kalau tidak full durasi terdeteksi spam. Ya kan? Tidak berguna. Channelmu juga tidak terdeteksi spam, itu nanti videomu itu tidak disebarkan ke beranda-beranda, ke YouTuber pemula itu teman-teman. Nah itu karena keegoisanmu, ya kan? Walaupun Anda pintar, tetapi Anda itu egois, channelmu tidak bakalan bisa berkembang. Karena menonton 2-3 menit itu dilarang oleh YouTube. Karena dianggap sapor-sap. Paham ya teman-teman? Nah di sini ada channel unyu-unyu berkembang karena dia pengalaman sebelumnya. Tetapi ada konten channel unyu-unyu bisa berkembang karena dia mengikuti apa yang disarankan. Memang sih modalnya harus semangat teman-teman. Semangat itu menjadi pondasi utama. Kalau rumah, semangat itu adalah cakar ayamnya teman-teman. Kalau rumah itu ditingkat, ya kan? Dengan semangat, Anda bikin konten di YouTube itu menjadi mudah. Karena dengan semangat, walaupun itu berat, seberat apapun pekerjaan, kalau Anda kerjakan dengan semangat, apalagi ditambah dengan ikhlas, semangat plus ikhlas, itu tambah lebih mudah lagi, lebih mudah gitu, menjadi ringan. Tetapi kalau tidak semangat Anda mengerjakan, Anda itu tidak ikhlas, walaupun itu ringan, Anda akan terasa berat. Begitu teman-teman. Jadi semangat itu adalah modal utama bagi seorang YouTuber, plus ikhlas ditambah dengan ikhlas, semuanya menjadi mudah dan Anda harus merasa senang. Kalau Anda semata-mata ingin menjadi partner YouTube, ingin hanya mendapat penghasilan saja, pikirannya di kepala cuman itu saja teman-teman, itu nanti akan menimbulkan keegoisan, ya, mau menang sendiri. Itu yang menghambat channelmu itu susah berkembang. Bisa mati suri juga teman-teman. Kalau Anda pelihara keegoisan itu, Anda pupuk, tidak dibunuh, tidak disemprot dengan penyakit, ya. Kalau kayu dikasih letrek teman-teman, supaya hama tersebut mati. Sama dengan keegoisan, kalau Anda dipelihara itu akan menjadi tumbuh. Makanya dari itu setelah bertemu dengan channel Sadi tutorial ini, keegoisan itu harus Anda bukan dipupuk. Ya, kalau dipupuk ya tumbuh nanti penyakitnya teman-teman, makin berkembang. Penyakitnya makin berkembang, keegoisan makin berkembang, makin tumbuh. Saya yakin channelmu juga tidak bakalan bisa berkembang. Itu yang pertama, channel unyu-unyu kenapa bisa berkembang. Yang kedua, channel unyu-unyu bisa berkembang pula, karena itu dari pengalaman. Yang kedua teman-teman, yang ketiga adalah kenapa channel masih unyu-unyu berkembang, karena dia itu yang pertama adalah konsisten. Konsisten ini teman-teman merupakan sesuatu pekerjaan yang berat, karena terus menerus Anda bisa bosan, ya kan? Misalnya Anda itu mengupload video sehari 1 kali, Anda itu harus konsisten teman-teman, harus konsisten. Kalau tidak konsisten oleh YouTube, Anda itu dianggap main-main. Karena Anda itu dianggap main-main, maka Anda itu oleh YouTube, videonya itu tidak begitu direkomendasikan, ya kan? Itu yang paling berat sebenarnya, konsisten itu. Nah, tentang konsisten ini saya sudah dijelaskan di video-video kemarin, bahwa konsisten itu adalah penyakit yang sangat berbahaya sekali. Kalau Anda tidak konsisten, pasti channelmu itu tidak bisa berkembang. Lebih berbahaya, di kemarin saya sudah bilang, lebih berbahaya daripada penyakit batuk atau penyakit TBC atau penyakit gatal-gatal, ya kan? Karena rekomendasinya itu kalau tidak konsisten teman-teman, berhenti teman-teman, bisa mati suri. Jangan salah paham dulu ya. Mati suri itu bukan mati seperti manusia tidak bergerak, perutnya tidak ada napasnya, bukan begitu maksudnya. Mati suri itu videomu itu tidak ada penontonnya, sama sekali tidak ada penontonnya, itu dapat dibilang mati teman-teman, mati suri.
tapi masih bisa diperbaiki, ya kan? Bukan seperti manusia mati suri, tidak ada napasnya, ya rohnya dibawa malaikat, bukan begitu. Tidak ada penontonnya. Selama Anda videomu itu ada penontonnya, ya, ini perlu digarisbawahi. Walaupun penontonnya itu cuma 1 atau 2, ya, apalagi 5, apalagi 10, itu tidak dianggap videomu itu mati suri, teman-teman. Ada penontonnya, paham ya teman-teman? Ini khusus YouTuber pemula, supaya Anda itu paham. Anda mengupload video sudah 3 hari, penontonnya cuma 5, itu harus disyukuri, teman-teman. Anda jangan bersedih. Mungkin Anda melihat channelnya Sadi Tutorial itu baru ngupload baru 5 jam, ya, penontonnya sudah ada 10. Bagus kalau menurut saya, gitu. Tetapi menurut channel-channel besar, itu tidak bagus. Itu beda pendapat karena dia sudah tinggi, sudah terbiasa dia mengupload video setelah 5 jam penontonnya itu banyak. Tetapi bagi YouTuber pemula, ini saya khususkan YouTuber pemula. Anda mengupload video sudah 5 jam, penontonnya itu baru 10, harus disyukuri, teman-teman. Anggap sudah bagus itu, teman-teman. Sudah bagus. Yang tidak bagus adalah Anda sudah mempunyai subscribe sudah 1000-2000, tetapi Anda mengupload video 5 jam, kemudian yang menontonnya itu 1 atau 2, itu kurang wajar, teman-teman. Tapi itu belum dikatakan mati suri, tapi kurang wajar gitu, mencurigakan. Apakah Anda itu membeli subscribe, kan begitu? Karena kalau Anda membeli subscribe itu kan ditontonnya itu kan sama robot mungkin, teman-teman. Saya tidak mengerti, bukan penonton-penonton alami, ya kan? Maka untuk berkembangnya itu lebih susah, teman-teman. Memang Anda itu kan sekarang ini gampang, ya. Untuk mendapatkan 1000 subscribe itu dengan alami bisa dengan gotong royong. Yang kedua, untuk mendapatkan subscribe 1000 subscribe itu bisa membeli, ya kan? Tetapi harus Anda pikir juga, teman-teman. Karena 1000 subscribe dan 4000 jam tayang itu bisa dibeli dengan mudah, asalkan Anda punya modal. Yang penting Anda monit dulu. Setelah dimonit ya, Anda diterima menjadi partner YouTube. Nanti Anda itu pasti babak belur, karena kan penontonmu itu yang kan penonton bukan alami. Itu susah untuk memperbaiki, rekomendasinya untuk diperbaiki itu belum tentu 8 bulan itu bisa bagus rekomendasinya. Itu lebih sulit lagi, teman-teman. Yang membeli 4000 jam tayang dan 1000 subscribe itu lebih sulit berkembangnya daripada Anda bikin konten alami. Jadi saya juga tidak melarang kalau Anda punya modal, Anda terburu-buru membeli subscribe 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, asalkan itu terpercaya, saya tidak melarang. Saya tidak melarang. Ya, silakan saja. Itu tergantung Anda sendiri. Karena Anda itu bukan anak kecil, bisa berpikir mana yang benar, mana yang tidak, tergantung Anda sendiri. Tergantung Anda masing-masing gitu. Tidak ada larangan, teman-teman, kalau punya modal. Cuma nanti berjuangnya berat lagi. Kalau menurut Anda ini lebih baik, monggo. Silahkan begitu. Di YouTube itu tidak ada paksaan, teman-teman. Kalau Anda menonton video saya ini dipaksa, saya tidak memaksa. Kalau kira-kira video ini bermanfaat ya untuk perkembangan channelmu, karena nge-YouTube itu harus butuh ilmu, teman-teman. Semakin sedikit ilmu yang Anda miliki untuk mencapai kesuksesan di YouTube itu semakin susah. Sebaliknya, semakin Anda banyak ilmu, semakin banyak Anda pengalaman tentang YouTube, maka untuk perkembangan channelmu itu lebih mudah daripada Anda hanya modal semangat. Kok begitu, Bang? Kok? Nah, kalau begitu modal semangat 45 tidak penting. Penting, teman-teman. Modal semangat itu penting. Dengan semangat Anda mencari cara, kan begitu maksud saya. Jangan salah paham lagi. Itu, teman-teman, ya. Jadi kalau Anda punya modal, monggo. Tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian, teman-teman, ya, ini YouTuber pemula yang subscribe-nya itu tidak naik-naik. Saya kasih tahu kepada Anda, naik 1 saja itu susah, ya kan? Kadang-kadang sehari itu naik 5, tapi hilangnya 6, ya kan? Itu dialami oleh semua YouTuber pemula, sudah dialami. Saya masih mengalami seperti itu.
Tapi kita ini jangan berkecil hati, jangan patah semangat. Nah, supaya kita tetap semangat teman-teman, kita tetap belajar mencari ilmu. Begitu ya, jangan mikirin subscribe yang hilang timbul itu. Ya, hilang lagi, timbul lagi, hilang lagi, timbul lagi. Itu sudah saya alami. Semua kreator-kreator YouTube, semua YouTuber YouTube itu sudah mengalami hal seperti itu. Tetapi dia mencoba lagi dan tidak pernah putus asa. Ini saya buktinya sampai saat ini saya masih bertahan walaupun penontonnya tidak begitu banyak, tapi saya syukurin. Yang penting channel saya ini tidak mati suri, masih ada penontonnya walaupun sedikit. Ini harus disyukuri teman-teman. Kalau tidak disyukuri, Anda selalu melihat ke atas terus, ya Anda berjalan bisa kesandung batu, kan begitu. Jadi intinya Anda melihat ke atas boleh, melihat ke bawah boleh, melihat ke belakang itu penting teman-teman. Jadi ini menjadi pelajaran. Jadi Anda ada temanmu subscribe-nya makin naik terus Anda iri, itu tidak boleh teman-teman. Sebaiknya bagaimana Bang Syahdi tutorial, kalau ada teman mau lebih naik lebih cepat, selalu ikuti teman-teman. Nanti videomu juga ikut tertarik, begitu teman. Ikutin supaya tertarik, bukan dimusuhin teman-teman. Di sini tidak ada musuh di YouTube itu. Dengarkan, catat kalau bisa ya. Kalau ada temanmu sesama YouTuber pemula makin naik, ikutin terus teman-teman, supaya penontonnya terkait ke Anda ya. Penontonnya dia itu ke channel temanmu yang makin berkembang itu, nanti videomu itu terkaitan, disodorkan oleh YouTube itu. Jangan dimusuhin, ya Kak? Paham nggak teman-teman? Jadi kalau channel Anda makin berkembang, malah Anda tidak berkunjung. Itu salah 100%. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ini tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna di dunia ini 100%. Kebenaran hanya milik Allah SWT. Kira-kira itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Jangan lupa sholat 5 waktunya. Anda harus selalu istiqomah, makin rajin setelah nge-YouTube sholat 5 waktunya itu, supaya kesuksesan itu segera diberikan oleh Allah kepada Anda semua. Dan apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti ketemu lagi dengan video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.